beliau untuk mengampani mayat bapaknya. Bagaimana? Rasulullah SAW tidak tahu itu munafik tahu, tidak tahu. Tapi ingat, kaum munafikin punya rahmat Allah di Madinah bermaksud tidak dibunuh dia. Kalau dibunuh dianggap oleh orang nanti apa dia? Rasulullah SAW sahabatnya. Dan mereka secara zahir adalah muslim, zahirnya muslim tapi dalamnya kekufuran. Ingat itu. Zahirnya muslim tapi di sininya kufur kepada Allah Subhanahu. Zahirnya membela Islam tapi matinya adalah mencela Islam. Bagaimana? Nah, apa Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu wa nafadha ya fi bait kirim bin Riki. Kemudian Rasulullah buka baju, dikasih kepada anaknya sebelum berikan, beliau ludahi, diludahi oleh beliau air minum. Ingat, sebab rahmat Allah apa yang keluar pada diri Makkah. Kami itu jasa beliau berkah maka diludahi ya. Saya keluar di keramiknya dan beliau itu karena pakaian tadi kemudian diberikan kepada bapaknya. Nah, kemudian setelah itu apa Rasulullah SAW pakaiannya wasallallahu alaihi dia sholat. Fa'angkara dzalika Umar radhiyallahu. Sahabat yang mengingkari perbuatan Nabi Muhammad SAW itu Umar nggak setuju dan tidak suka dia tahu. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata Rasulullah SAW kepada Umar, ini baina khairatain. Saya berada di antara dua kebajikan. Pilihan. Dua pilihan kebajikan. Fa'anzallah, maka setelah demikian turunlah ayat Allah azza wa jalla wa la tusalli ala ahadin minhum mata abadan wa la taqum ala qabrihi. Kata Allah azza wa jalla Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa la tusalli ala ahadin minhum. Jangan sekali-kali kamu menyolatkan kepada salah seorang mereka kaum munafikin tersebut yang telah mati selama-lamanya disolatkan, dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya. Tapi jangan menghadap. Setelah itu Allah tidak ada lagi bersama siapapun kaum munafikin mati. Itu. Nah, di mana kalau maksudnya itu adalah ciri ya nifak yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW sampai hari ini. Hari ini berkat Allah, sebagaimana dikatakan oleh Abbas radhiyallahu anhu atau menafsirkan ayat Allah azza tentang munafikin ayat tentang nifak itu adalah tertuju pertama kali kepada kaum Rafidhah, Syiah Rafidhah. Nah, Syiah Rafidhah itu adalah merupakan gambaran kaum munafikun yang ada di dunia. Syiah Rafidhah itu gambaran kaum munafikun yang ada di abad ini. Artinya misal permisalan yang sangat mirip ya, yang sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafikun dan munafikun di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah kaum Syiah Rafidhah yang ada apakah di Iran, di Indonesia, mana-mana ada. Nah, termasuk orang-orang Libaniyyin itu nifak. Pokoknya kalau kalian lihat ada orang yang zahir yang menampakkan senang kepada Islam, tapi dalam hatinya benci kepada Islam, nifak. Bisa itu bukan nifak yang bentuk kufur kepada Allah kepada Islam. Tapi demikian. Ya, nifak kalau dibangun dengan i'tiqad. Ini nifak kalau dibangun dengan i'tiqad, dengan keyakinan akidah. Ya, kayak beberapa Islam kufur yang keluar dari Islam. Dan kaum munafikin menyerahkan pula azab yang diberikan oleh Allah azza wa jalla kepada mereka adalah di darkil asfali minan nar, di bawah azab kaum musyrikun, di bawah kali ini. Itu kaum munafikin. Dan di sini yang ditanyakan kepada kita adalah nanya kepada beliau adalah tentang kufur nifak tadi. Nifak yang didasarkan dengan i'tiqad, keyakinan tadi. Itu mengeluarkan seorang dari Islam. Dan
juga sampai sebenarnya dia pertanyaannya. Dan selain ayat soal ma huwa kufrul amali alladhi la yukhriju min al-millah. Sekarang ditanyakan apa bentuk kekufuran secara amalan. Kalau tadi kekufuran secara i'tiqadi, secara keyakinan, nifaq yang mengakibatkan keluar dari Islam. Sekarang kekufuran yang didasari dengan amalan, prakteknya, tapi tidak mengeluarkan dari Islam. Kata beliau di sini, kata beliau jawabannya, jawab huwa kullu ma'siyatin utlika 'alaihi atlaqa 'alaihi syari'at isma kufur ma'a maqais al-iman ala 'amilihi wa qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kufar ya ba'di ba'di kufar wa qawli sallallahu alaihi wasallam sibab al-muslim fusuq wa qitaluhu. Kata beliau di sini, pertanyaan ulangi, apa dia kekufuran yang berbentuk amalan? Kekufuran yang berbentuk amalan, praktek amalan, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Dia amalan kufur, amalannya amalan kufur, tapi dipraktekkan oleh orang itu tidak mengeluarkan dari Islam. Apa bentuknya? Kata beliau di sini, wa kullu ma'siyatin, yaitu setiap maksiat yang diikhlaskan, yang dikatakan oleh syariat, ya, syariat mengatakan itu maksiat adalah kufur. Syariat dan dalil menunjukkan kata-kata kufur. Ya, jadi kemarin perbuatan amalan yang berbentuk kufur, yang dimana syariat ayat mengatakan dan hadis itu kufur, tapi tidak keluar dari Islam. Contoh, ya, di sini dicontoh oleh beliau yang Allah tetap berada pada dirinya ismu iman. Artinya orang yang melakukan perbuatan kufur secara asal tersebut, ya, dia dasar iman itu masih ada pada dirinya, tidak keluar iman pada dirinya, tidak, masih ada sisa keimanan, tetap ada keimanan pada dirinya. Sebagaimana perkataan Nabi SAW mengatakan, la taji'u ba'di kufar yadhi'u ba'dukum al-qurba. Ya, jangan kembali kalian setelah saya nanti, ya, kufar. Kata kufar. Jangan kalian menjadi orang kufur setelah saya meninggal nanti. Itu adalah kufar. Bentuknya bagaimana? Ya beribahukum, ya dia beribah, dia beribahukum iqamah, yang dimana bersama kalian saling memukul apa? Lehernya, ini memukul lehernya, saling membunuh, membunuh itu, ya. Itu kata-kata Nabi SAW kufur, kata-kata kufur. Seperti ada yang mengatakan sibab muslim kufur, mencela seorang muslim itu fasik, punya bahasa. Wa qitalu kufur, dan membunuhnya kan kafir. Tapi apakah orang yang membunuh seorang muslim dia kafir kepada Islam? Harus tahu bedanya. Hadis mengatakan sibab muslim kufur, mencela seorang muslim itu fasik, mencela mati yang bernama Allah, ya, mencela nama Nabi, mencela nama bapaknya, mencela nama kabilah, mencela nama keturunannya, tidak boleh, itu fasik, musuh. Membunuhnya kita masuk dalam kufur, membunuh muslim kafir, perbuatan kufur. Tapi apakah orang yang membunuh dikatakan kafir? Dan katakan dia kafir keluar dari Islam, mungkin dia. Tetapi membunuh termasuk dosa besar dan segala dosa yang ada yang tidak mengeluarkan dari Islam, tetap dia berada atas masih kita dikeluarkan dari agama Islam. Tidak salah lalu, ya,
balagan yang adlihi, kemudian wajah adalah wahada min fadlihi, kalau Allah mengatakan dia yang berusaha Allah Subhanahu wa taala itu fadilah yang kepada dia. Kalau Allah mengatakan yang dia tak merupakan bentuk keadilan yang didapatkan oleh para makhluknya yang adil. Yang jelas dan kita sedang hukum di dalam perkara masalah dan Allah yang namanya membunuh, narkoba, berjudi atau zina atau riba itu dosa-dosa besar. Dan setiap dosa besar yang ada Allah, ya, dosa besar namanya, ya. Nah, setiap dosa besar yang ada tersebut, tetapi pelakunya tidak dikatakan kafir maka Islam. Pelakunya tidak dikatakan kafir masih Islam. Dia berada di atas kehendak dan keinginan makhluknya. Dia akan yang penting dosa-dosa tidak mengeluarkan orang dari Islam. Kecuali pemikiran kaum Khawarij, kaum takfiriyin, ya, Khawarij, takfiriyin, rahmatullah, itu betul. Mereka beranggapan pelaku dosa besar adalah keluar dari Islam. Dan di akhirat kekal di neraka. Itu pemikiran Khawarij sampai hari ini. Maka mereka dibangun begitu. Beda dengan kaum salaf, beda dengan Sunnah wal Jamaah, bagaimana yang mengeluarkan dari Islam itu adalah perbuatan syirik, dosa besar. Syirik juga masuk dosa besar, tapi dia mengeluarkan Islam daripada Islam. Kalau syirik adalah syirik yang besar, keluar dari Islam, kekal neraka Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak tobat sebelum dia mati, tobat Allah pun bisa. Kalau tidak ada. Juga ya, jadi setiap maksiat yang ditangkap pada syariat ada nama kufur pada maksiat itu, tetapi tetap nama keimanan pada diri pelakunya masih ada. Banyak perkara Nabi SAW mengenai tadi dan ada Imam Muslim usul kita kufur. Ya, bahwa kata Nabi Muhammad SAW mencela musuh nasi, membunuhnya dari kuburan. Di sini kata ya Syekh mengatakan bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam ala kita muslimin ba'du ba'dan anhu. Di sini secara mutlak, secara umum, secara mutlak Nabi SAW mengatakan kaum mukminin yang membunuh sesama mereka, itu pembunuhan terjadi sama mereka, itu terjadi pembunuhan sama mereka. Bagaimana ulama ini mengatakan mereka? Bagaimana terjadi perang yang terjadi di antara ya Muawiyah bin Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Ali bin Abi Thalib dalam satu perang Siffin dengan Allah, Ali yang masuk saja, Muawiyah yang masuk, mereka sudah musuh perang. Kenapa? Karena pengomporan daripada kaum Khawarij tadi. Sebab kalau misalnya perang dengan Allah, mereka damai dan akan dapatlah siapa pembunuh Uthman dan akan dikisos itu tak mereka. Sebab pembunuh Uthman ada di situ. Pembunuh Uthman kenapa? Ada dari kelompok Khawarij. Dan itu pembunuh Uthman itu ada dari kelompok Khawarij. Dan kelompok Khawarij itu rahmatullah berada di beberapa pihak. Ali bin Abi Thalib, ada sebagian dari Muawiyah. Maka malah besok akan terjadi perdamaian tersebut dengan Allah. Besok terjadi perdamaian. Kalau ini mereka lah yang pihak Khawarij pihak Muawiyah dan dia Ali bin Abi Thalib, mereka yang memulai dengan perang. Kalau tersebut terjadilah bersih dan tidak bersih mencari siapa pembunuhan selain. Tapi ulama sejarah ada. Kamu tahu? Anak kalian itu muslim. Mereka muslim. Dari Muawiyah muslim, dari Ali muslim. Tetapi Syaikhul Islam tidak. Dia dari Sunnah Nabawiyah. Bahwasanya al-haq ini al-haq yang hak itu sebenarnya berada dengan Ali. Artinya
Artinya Ali radhiyallahu anhu itu berada di atas kebenaran. Walaupun Muawiyah benar, tapi Ali yang benar benar dia. Itulah bedanya orang ini seorang muslim. Nah, ini seorang muslim yang Allah, pembunuhan yang terjadi sama mereka tersebut dikatakan kubur. Dikatakan kubur. Tapi itu yang berkaitan dengan Islam. Pada dalam sini, ya, ada kubur. Wasana mayyahu dari kufar. Dan bahkan orang yang melakukan pembunuhan sesama muslim tersebut dinamakan kufar. Kafir. Kufar dinamakan kafir. Kami tahu. Wa in ta'ifatan minal mu'minin katalu fa aslihu bainahum ila qawli innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bainahum. Dan surah Hujurat Allah SWT mengatakan wa in ta'ifatan minal mu'minin, ya, kalau seandainya dua kelompok di kalangan kaum mukminin katalu terjadi sama mereka perang, dua kelompok di kalangan mukminin terjadi perang. Dan ini ayat Allah dikasih oleh ulama, baik Imam Tabari, Tuli, atau Imam Al-Kabir, atau Masyarakat itu perang Rasul menafsirkan ayatnya terjadi di antara bentuk peperangan yang terjadi di antara Ali dan Muawiyah yang dikenal dengan sanksi sivil, perang, ya, perang jamak, perang sivil. Dan itu juga merupakan tanda dan tanda surah yang kecil daripada tanda-tanda kiamat. Begitu, itu juga sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya akan terjadi perselisihan di antara Muawiyah dan Ali, dan di antara Ali dan Isa dan anak dan sama-sama. Itu sudah ada hadis-hadis yang lain. Itu merupakan alamat nubuwah, tanda Nabi Muhammad SAW dan Allah Rasulullah. Begitu. Nah, karena beliau Allah Azza menjelaskan mereka, kalau seandainya dua orang ini kita kamu berperang, asli ada kala suruh berdamai di antara mereka berdua. Ini namanya ikhwatun, dan sesungguhnya orang mukmin itu adalah saudara. Sesungguhnya baik itu maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian tersebut. Pada Allah Akbar Allah Taala wal iman wa quwwatul Islam, ya, wala yanfi an syai'in. Di ayat ini Allah Taala menyatakan kepada kedua kelompok itu keimanan. Artinya di pihak Ali bin Abi Thalib dan mukminin, di pihak Muawiyah dan mukminin dari tadi wa in ta'ifatan minal mu'minin. Iktaba, ya, kalau terjadi dua kelompok di kalangan kaum mukminin, iktaba perang, bunuh. Allah mengatakan mukminin dan kata Allah kufar. Mukminin. Dan kemudian Allah mengatakan kepada mereka ukhuwah, sifat keimanan, keimanan pada diri mereka, ya. Dan ukhuwah iman, persaudaraan keimanan ada. Tetapkan keimanan dan persaudaraan keimanan. Tetapkan Allah Azza wa Jalla. Allah tidak menafikan dan tidak mengingkari daripada mereka yang mengingkari keimanan mereka. Terlibat. Nah, waqala ta'ala fi ayatin qasas. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat qisas. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un ma'ruf wa ada'u ilayhi ihsan. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Barang siapa yang memaafkan dari akhirnya sedikit saudaranya, apa mengatakan saudaranya? Saudara yang dibunuh tadi. Ini si A dan si B. Begitu. Si A musibah yang akan itu harus berproses pakai dia dana dan muka, rahmat Allah, ya. Tetapi kalau orang yang dibunuh tersebut keluarganya memaafkan, dimaafkan sudah selesai. Dimaafkan oleh dia itu selesai. Dia katakan bahwa dia lalu Sayyid, dan barang siapa yang dimaafkan dari masyarakat tersebut sedikit dimaafkan, fattiba'ul ma'ruf, maka ikutilah yang dibagikan wa ada'u ilayhi dan tunaikan yang dibagikan. Fa'akbata ta'ala lahu quwwatul Islam. Dan pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada
yang membunuh dan yang dibunuh ditetapkan ukhuwatul Islam, saudara sesama muslim. Dan dikatakan dia pembunuh dikatakan kafir ya, yang dibunuh dikatakan kafir itu. Dikatakan sama-sama muslim. Kemudian pada Allah Taala wala nabiya dan Allah Taala perhatikan dengan baik. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisnya la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yazni hina yazni wa mu'min wa la yashrabu khamra hina yashrabuha wa mu'min wa tawbatuhu ma'rudatun ba'd. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani, tidaklah berzina seorang yang berzina. Tidaklah berzina seseorang itu dalam kata berzina, kata berzina ya, kecuali ketika dia berzina dengan mukmin. Oleh karena itu sini orang berzina dengan kafir, tidak boleh. Pokoknya dosa besar tidak ada dalam Islam ini. Dosa besar tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Ingat pada Allah itu. Kalau kalian berpandang dosa besar orang Islam terkeluar itu sifat-sifat khawarij, tasbih, NI yang sebelah sini. Apakah yang sebelah atau maksud atau berdasarkan dan selain itu melakukan isi ikhwan muslimin, Al-Qaeda, sama semuanya. Mereka itu mengkafirkan pelaku dosa besar kafir bekal mereka. Kalau mereka itu menyelisih mata salah. Penyebab Allah. Nah, Nabi SAW mengatakan tidaklah berzina seorang berzina ketika dia melakukan zina itu bahwa mukmin. Dia katakan mukmin. Wala yasriku dan tidak ada yang mencuri ketika dia mencuri dikatakan dia beriman. Tidak ada yang mengkhamar. Khamar artinya memang khas. Ketika dia mencuri dikatakan mukmin. Wa taubatu ma'rudatun ba'd. Taubat itu taubat dari Allah Subhanahu wa taala terbentang setelah itu sampai terbitnya matahari di barat. Itu pintu tobat tidak akan ditutup oleh Allah Azza wa Jalla ketika terbit matahari di barat dan ketika nafas sudah berada di Allah. Tidak bisa. Tidak bisa lagi hidup. Jadi bernafas sehatnya tobat kepada Allah Taala. Bagaimana bukan? Bagaimanapun dosa yang dilakukan oleh dia sebesar apapun, insya Allah Allah mengampuni Allah atas syirik. Kalau ditobat dari sini semuanya Allah. Tapi kalau tidak, mati dalam kesyirikan dan jadi mati dalam syirik besar kepada Allah, mati dia sedang sujud senang-senangan kepada patung berhala, mati dia sedang sujud kepada pohon dan sebagainya, kepada doa, kepada jin, itu lain. Itu mati dan bersyirik. Tapi orang ya, lakukan syirik. Tobat berdosa boleh Allah SWT. Apalagi dosa besar yang boleh Allah SWT. Tetapkan keyakinan prinsip daripada manhaj Ahlussunnah wal Jamaah salafiyah. Pada masalah dia. Kemudian dia selanjutnya al-hadis sahihain. Hadis kemudian selanjutnya kita belajar sini. Zada fi riwayat. Tambah yang lain, lawalayat wa mu'min. Tidak ada yang membunuh ketika dia membunuh dikatakan orang beriman dan kata kafir dia. Bagi riwayat la yantahibu ahkata dzat asrafin ya yarfa'u nas ilaihi fi ansaru al-absar. Tidaklah dia yang yantahibu ahkata, tidak ada yang merampas ya, merampas hak daripada seorang yang memiliki kemuliaan yang dimana manusia melihat kepada perbuatan yang disebut dengan matanya. Artinya perbuatan dosa yang dia lakukan tersebut itu tidak mengeluarkan dari Islam. Penyerahan Allah. Kemudian hadis yang Sahih Bukhari dan Muslim beserta hadis Bilal Al-Ghifari ya ini makairan bahwa Allah sallallahu alaihi wasallam ada yang berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan man amilin qal la ilaha illallah thumma mata ala dzalika illa dakhala jannah. Tidak ada seorang mukmin pun, tidak ada seorang hamba yang dimana dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah kemudian dia mati di atas kalimat tersebut kecuali dia akan masuk jannah Allah Azza wa Jalla.
tauhid Allah, itu kalimat yang dia tetap akan menjadi penduduk surga Allah Subhanahu dengan segala dosa yang dia miliki, dari siksa yang diazab oleh Allah Subhanahu nerakanya atau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak ada dari surga Allah Subhanahu kecuali kaum munafiqun, musyrikun, kufar. Tidak ada itu. Seorang mukmin masih ada dari kalimat la ilaha illallah dengan segala amalan yang kurang di hadapan Allah Subhanahu. Semoga Allah mengampuni dosa. Itu dia akan terjadi. Tidak boleh kita mengatakan dia, tidak boleh kita mengatakan dari Islam walaupun dia melakukan dosa besar dalam kehidupannya. Mati di dalam keadaan dosa. Ya, kita kafir. Sebab kita tahu ini yang kita tahu, kita harus sholat dengan Allah. Orang-orang tapi ditinggalkan kita mati di dalam keadaan zina atau Allah. Dia mati dalam keadaan dia dia mati dalam keadaan melakukan dosa-dosa yang ada. Tidak boleh kita katakan kafir, jangan Allah. Kata-kata kufur pada seorang muslim yang mengucapkan syahadatain dengan amalan yang kurang sebagainya mati yang menjadi kita. Jangan kita tidak mengatakan Allah dosanya, Allah Subhanahu wa taala dosanya, waktu doa dari tapi kalau mati dalam diri kita menyalahkannya sudah dia orang kalau kita tahu kita dosa. Tapi tidak diangkat, tapi itu penting mengenal Allah, orang muncul di dalam orang kaum muslimin, manusia yang Allah yang sangat mudah mendapatkan kaum muslimin. Dan kadang-kadang kita lihat ya fitnah ini disematkan oleh mereka kepada doa selagi kepada dakwah selagi. Kalau selagi yang mereka adalah dakwah yang mudah mendapatkan orang, yang mudah menyesatkan orang, yang Allah banyak tidak ada. Dakwah selagi adalah dakwah yang paling ya sensitif, ya yang paling wanti-wanti untuk mencapai Allah. Tapi sebagai kami Allah. Urusan Allah, ya, ulama yang bicara dia. Jangan kita melihat orang melakukan perbuatan kubur adalah kafir dulu. Jangan orang kita melihat orang melakukan perbuatan kubur dia kafir dulu. Jangan kita melihat orang melakukan musyrik dulu. Jadi katakan orang melakukan kata kafir dulu itu ada hukum. Ya Allah yang berlaku kepadanya. Jadi kita langsung memponis-ponis saja. Dia berapa berapa dan menjelaskan kesalahan dan memberikan resep obat. Ini salah obat. Ya, dosa-dosa itu haram obatnya. Boleh kawin. Nah, sini obatnya kawin. Sudah ibadah Allah dulu. Tapi bukan kata-kata kalau kafir dia tidak ada apa-apa. Bagaimana? Kemudian selanjutnya kalau selanjutnya begini. Fahada yaqulu annahu la yaghfiru zina. Sari qatil mutlaq iman dan kulliyah ma'a tauhid. Fa innahu law arada dhalika lam yukhbir bi anna man mata 'ala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ya. Wa in fa'ala al-ma'asi. Fala yadkhulu al-jannah illa nafsul mu'minatun. Wa inna ma arada dhalika naqsa al-iman wa nafya kamalihi. Wa inna ma yaqulu 'anhu بتلك المعاصي استحلاله المستلزم بتقرير الكتاب والرسول وفي تحريمها بل يكفر باعتقاد حلها وان لم يفعلها الله سبحانه وتعالى. Kata beliau, lihat selanjutnya di hadis yang qultu kata Abu Dzar wa in zana ya Rasulullah SAW, kamu mengatakan tidak ada seorang hamba yang mengucapkan kalimat tauhid kalimat la ilaha illallah kemudian dia mati dalam kalimat tersebut maka dia masuk jannah. Kamu tak menanyakan ya Rasulullah wa in zana wa in sarak walaupun dia melakukan zina dan mencuri kata Rasulullah SAW wa in zana wa in sarak walaupun dia berzina walaupun dia mencuri 3 kali diulang oleh Rasulullah. 3 kali diulang oleh beliau, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, tapi dia mati dalam kalimat tauhid, insyaallah jannah. Jadi proses Allah itu tidak
Dan di ayat lain qala fil rabi' qala rabi'. Kemudian Rasulullah mengatakan pada kata-katanya ala rami ambi abillah. Ya, ala rami ambi itu artinya di atas rami itu hidungnya tertutup bawah. Itu kata-kata biasa kepada Allah. Walaupun dia melakukan demikian dulu, walaupun dia melakukan demikian, tetapi kalimat tauhid tetap ada pada dirinya. Insya Allah akan jadi tanggung jawab Allah. Nah di sini kata Syekh Hafidz Al-Hakami, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Jalla wa Ala meminta Muhammad SAW tidak menghilangkan dan tidak menafikan, tidak mengingkari dan menghilangkan sifat atau kalimat tauhid pada dirinya. Walaupun dia bersalah, walaupun dia mencuri, walaupun dia berkhamar, walaupun dia membunuh, secara mutlak keimanan tidak dihapuskan dari dirinya secara keseluruhannya. Kenapa saya tauhid? Secara kalimat la ilaha illallah pada dirinya dan tidak dinafikan, tidak diingkari, tidak dihapuskan secara mutlak keimanan keseluruhannya. Tapi yang dimaksudnya apa dia? Yang dimaksud di sini kata beliau, pakai kalau Allah dari seandainya kalau Rasulullah SAW menginginkan bahwasanya iman habis pada dirinya atau pantas, kata beliau, Nabi tidak akan berkhabarkan di anna nama ta'ala la ilaha illallah kalau bahwasanya ya barang siapa yang mati di atas kalimat tauhid la ilaha illallah masuk jannah wa in fa'ala tilka ma'asi, walaupun dia melakukan maksiat demikian, fala yadkhulul jannah, dan tidak akan masuk jannah Allah azza wa jalla illa nafsul mu'minah, kecuali jiwa yang mukmin. Begini Nabi SAW tidak ya mengingkari tauhid pada dirinya. Tapi masih Rasulullah SAW mengatakan dia masuk jannah dengan kalimat tauhid tadi, walaupun dia berzina, walaupun dia membunuh, walaupun dia berkhamar, walaupun dia melakukan beberapa apa boleh sebenarnya. Tapi dia mati dengan kalimat tauhid, Allah akan masukkan dalam jannah Allah. Jadi kata dia tidak keluar dari Islam itu lebih. Bagaimana? Tidak habis keimanan pada diri, yang terjadi pada kurang keimanan dan imannya tidak sempurna. Kenapa tadi? Karena perbuatan besar, imannya kurang saja. Tapi tidak dikatakan imannya habis, totalitas, itu kufar. Kalau beliau di sini, wa inna beliau inna arada bidzalika naqsal iman wa nafiyatan ali. Hanya saja Nabi Muhammad SAW maksudkan hanya ini kepada kita adalah menunjukkan kepada kita Nabi SAW mengatakan imannya kurang dan tidak sempurna. Itu dia maksud di sini. Wa inna ma yaqulu 'abdu bil ma'asi ma'asihat halali. Hanya saja seorang hamba dihukum dia kufur terhadap perbuatan maksiat tersebut ketika dia lakukan, ketika dia mengatakan halal, mengatakan zina halal, itu dia kufur. Untuk khamar halal, kufur dia. Riba halal, kufur. Apapun perbuatan maksiat, kalau dia tak halal lagi, kufur dia. Belum berislam. Tapi kalau dia tidak halal, hanya karena halal Allah, bahwa nafsunya yang mengalahkan dia, akan tidak akan kufur maksiat tersebut, dan itu tidak akan mengalahkan dari Islam. Apapun puasnya, kata kamu Allah menjaga Allah, dosa apa tidak boleh mereka sodok, mosek, ya itu tidak boleh dari Islam, kecuali dapat halal. Ini dapat halal, tapi di kalangan khawari, ini obat itu pulang dari Islam. Tahu tidak dalam Islam harus tahu memposisikan hukum. Beda orang yang menghalalkan pengalaman itu, kita menghalalkan tidak Allah. Saya juga seperti ya. Kemudian kata beliau, ya kalau dihalalkan dan ini kalau dihalalkan itu akan mengharapkan dia mendustakan Alkitab dan Rasulnya SAW dalam pengaramannya. Allah dan Rasul mengharamkan dan menghalalkan. Ya, bagi yang perlu bahkan dari kata kafir disertai dengan kata-kata yang halal
i'tiqad, dengan keyakinan akidah, dia mengalami riba, itu keluar dari Islam. Tetapi orang pelaku riba keluar dari Islam. Itu bodoh, itu hawa, karena itu namanya paksaan. Tapi jelas itu sama-sama. Tapi pelakunya kata Islam akan membahas terakhir itu baru. Sudah kita lanjutkan lagi, ya. Soal, idza qila lana hal sudud fi sadaqah wa istihan bil nikah sabbi rasul wal hazal bil din wa nahwi dzalika, ya, wa nahwi dzalika hada kullu min al amali lima yaqulu falau falima kana mukhrijan min ad-din wa qad araftum al-kufra al-asghar wal amal bil amali ya'lam anna hadhihi al-arba'a wa ma shabaha laysa huwa laysa hiya min al-amal illa min jihati qawliha wa qima'atan wa tawaqi'atu bi amal al-jawarih fima yadharu lin-nas walakinnaha la taqa'u illa ma hadha al-amal al-qalb, ya, niyatihi wa ikhlasihi wa muhabbatihi wa inqiyadihi la yabqa ma'aha syai'un min dhalik fahiya wa in kanat amaliyah fi dhahir innaha mustalzimatan lil kufri al-qali wa lam takun hadhihi, ya, taqa illa min munafiqin malikin aw mu'adil malik wa al-amal wa humil al-amal al-amal munafiqin fi ghazwat Tabuk, ya, ghazwat Tabuk anqalu ala anqalu, ya, kalimat al-kufr wa kafaru ba'da islami wa hammu bima yanalu illa dalika ma'a qawlihi lima suklam al-su'ili innama kunna naqulu wa nal'ab. Allah Ta'ala qul billahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum wa nahnu lam nu'arrif al-kufra al-asghar bil 'amal faqat bal bil-'amal bil haqq alladhi la yastalzim al-i'tiqad wa la yanafu qawl al-qalbi wa la 'amalahu. Ada boleh apabila dikatakan apabila dikatakan kepada kita, apabila dikatakan kepada kita hal sujud di salat, istihana bil kitab, mustabbi rasul wal hazal bil din wa nahwi dzalik, hada kulluhu min al-kufr al-amal bima yadhhar. Falima kana mukhrijan min ad-din, ya, wa qad arafa al-kufr al-asghar wa al-amal, ya. Apabila dikatakan kepada kita, ya, sujud kepada berhala, sujud kepada berhala, orang sujud kepada berhala, ya, atau orang ada istihana kita, orang mencela, meremehkan, menghinakan Al-Quran, mustabir rasul, ada orang mengatakan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau al-hazal ini, atau hazal ini, hazal ini itu artinya memperolok agama. Berapa amal itu kan? Sujud kepada berhala, kemudian istihana juga, meremehkan, ya, menghinakan, merendahkan Al-Quran. Ada. Orang sujud kepada berhala ada. Kemudian juga orang kemudian masuk di kubur, sujud kuburan kerabat, seperti kuburan kerabat, kuburan kiai, wali, datang ke sujud kuburan.
Enggak muslim. Lainnya muslim. Kemudian wasabi Rasul mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ulama dalam masalah orang mencela Rasul dan Allah itu bisa kubur ulama juga sama mencela Allah. Orang mencela Allah Taala itu bisa kubur. Nah, itu adalah masalah. Ya, dalam ini yang bapak-bapak pada saat pasti hukumnya apa yang ada mencela Allah. Rasul dan orang sujud berpahala pun bisa dihukum seperti itu. Dia karena bodoh, karena taklid mengikuti sebagian ulama. Kenapa ulama dikatakan adalah ya, lain satu rumah waqa'a bi syai' wa musyrik. Bukan setiap orang yang terjumus pada suatu syaitan dikatakan musyrik. Betul. Karena ada hukum yang harus dipraktikkan pada diri ini. Kalau kita misalnya mengatakan, kalau kita kurang perawat, namanya Rasul, kita ada musik pun dulu ya. Itu tentu tapi hukumnya. Ya, bisa saja kepada mereka kita tak tahu, ilmu disampaikan. Dan katakan belum berjalan. Ya, sampai kepada mereka ini tidak seperti itu. Sampai kepada guru-gurunya tolong dan mengajar Allah. Nah, ketika kita tahu kepada salah, kita pilih saat ini keterangan dalil, katakan hujah. Kalau sudah tegak hujah dalil kepada Allah, tetap dilakukan ini ayat yang hadis. Kita tahu ulama, Rasulullah SAW para sahabat, tetap dilakukan juga. Setelah tegak hujah, sampai kalian menjelaskan. Tapi kalau ulama ya, dia kumpul dengan musyrik, itu kafir ulama Islam, rakaat boleh. Bagaimana? Kenapa? Pintu tobat kalian masih dibuka, dia masih hidup. Pintu tobat kalian masih dibuka, masih hidup. Lalu dia menjelaskan dalil, ayat, hadis, ada perbuatan syirik.